vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 21 ayat 5-11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita berada di penghujung penanggalan liturgi tahun C, dan itu menggambarkan bagian akhir
perjalanan rohani kita merenungkan sabda-sabda Tuhan yang ditawarkan seturut penanggalan liturgi tahun C. Di minggu terakhir tahun liturgi ini, pikiran kita tentu tertuju pada yang namanya hari akhir. Musim dingin menandai berakhirnya siklus alam dan daun-daun berguguran ke tanah. Kita akan segera bersiap menyambut bayi Yesus Kristus, kanak-kanak Yesus pada saat Natal nanti, dan kita mengganti kalender kita ke tahun berikutnya. Namun untuk saat ini, kita terpaku pada tahun yang sedang berlalu, pada bagian akhir. Kita juga memikirkan hari akhir yang menjadi gambaran tentang kematian. Yesus berkata hari ini, segala sesuatu yang kamu lihat di sini akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain yang tidak akan dirobohkan. Kita tahu bahwa hari-hari kita di bumi ini memang terbatas. Terkadang kita terpesona oleh gemerlapnya kehidupan duniawi kita, batu-batu berharga dan sejenisnya. Tetapi sabda Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang lebih baik menanti kita. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berjanji untuk datang kembali. Dia akan datang dan membawa kita ke tempat Ia berada agar kita tinggal bersama Dia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Kristus senantiasa beserta kita. Di tengah-tengah kesengsaraan zaman ini, Kristus memberikan nasihat kepada kita, jangan tertipu, jangan gentar. Jika kita dapat mengikuti nasihat ini, hidup dalam kebenaran dan kasih tanpa takut dan gentar, betapa banyak salib yang kita pikul itu akan diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Ketika kita membiarkan diri kita disesatkan oleh gangguan, godaan, cobaan, oleh janji-janji palsu, oleh ketakutan yang berlebihan, kita akan gemetar menghadapi tuntutan kehidupan ini. Memang benar bahwa Tuhan melukiskan gambaran yang suram dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Perang, pemberontakan, pertikaian, bencana, sakit, penyakit. Tetapi kita dapat percaya bahwa Dia yang melenyapkan segala ketakutan dan membuang segala dusta berkat kasih kerahiman dan pengampunannya. Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan sejarah hidup kita. Dan itulah yang membuat segalanya berbeda karena iman akan Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita manusia cenderung sangat cemas dan khawatir akan masa depan. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Apa tandanya? Pertanyaan yang diajukan oleh para murid kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu dimotivasi oleh kekhawatiran. Hal-hal sulit terjadi pada kita. Semua sakit penyakit, kemunduran, kesempatan yang terlewat,
Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kristus bersabda pada hari ini, hal-hal seperti itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti bahwa peristiwa kesudahannya akan datang segera. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Allah Bapa kita adalah Bapa yang telah mempersiapkan masa depan bagi kita sejak awal mula dengan rancangan-rancangan terbaiknya. Waktu Tuhan pasti akan terjadi, tidak seperti waktu yang kita pikirkan. Rencana Tuhan selalu lebih besar dan terbaik bagi kita. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam kitabnya bab 29 ayat 11, bahwa rencana untuk kesejahteraanmu dan bukan untuk kemalangan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Semoga kita senantiasa hidup dalam pengharapan. Paus Fransiskus mewariskan kepada kita peneguhan spes non confundit. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita, asal pengharapan itu kita taruh dalam iman yang teguh pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.